Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المسألة الثامنة الكلام على التعطيل. Masalah yang ke-8 adalah al-kalam ala ta'til, pembicaraan tentang ta'til. Wa ta'til min 'attala yu'attilu ta'tilan. Ta'rifun al-'utlah? Biasanya santri paling hafal kalimat bahasa Arab adalah utlah. Apa utlah? Liburan. Utlah itu liburan. Mengapa liburan disebut dengan utlah? Karena uttila, dibiarkan tidak ada pelajaran, dibiarkan kosong, dibiarkan tidak ada kajian, itu makna ta'attala atau utlah. Wal fil lughah berarti dalam bahasa adalah tark, ditinggalkan. Wa takhliyah, dikosongkan. Makanya hari libur dikatakan utlah karena dikosongkan dan ditinggalkan, tidak ada pelajaran. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya di dalam Al-Qur'an disebutkan kalimat mu'attalah wa bi'rin mu'attalatin wa syai'in min sidrin qalil. Bi'rin mu'attalah adalah sumur yang tertinggal, yang kosong, yang ada isinya. Ayat tarakaha ahluha wa ahmaluha, yang ditinggalkan oleh penduduknya, yang disia-siakan oleh penduduknya. Itu lughatan, secara bahasa adalah yang dikosongkan atau ditinggalkan. Wa bil istilah huwa nafyul ma'na al-haqqi al-warid fil kitabi was sunnah. Sedangkan dalam istilah, ta'til adalah nafyul ma'na, menghilangkan makna yang benar. Nafi al-ma'na al-haqq, meninggalkan makna yang hak. Al-warid fil kitabi was sunnah, yang tersebut di dalam kitab was sunnah. Wa huwa naw'an. Dan ini ada dua macam. Yang pertama ta'tilun kulli, yang kedua ta'tilun juz'i. Yang pertama ta'tilun kulli, makna kulli adalah menyeluruh. Berarti ta'til meninggalkan makna yang hak yang tersebut dalam Quran dan Sunnah secara menyeluruh. Wa huwa ma'alaihi nufatil asma'i was sifat. Dan ini seperti golongan para nufatil asma'i was sifat, golongan para penolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang tidak mau percaya kepada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Apa saja kelompok yang menolak dan tidak menerima nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Al-Jahmiyah, wal falasifah, wal qaranitah. Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Wal falasifah, pengikut para filosof Yunani seperti Aristo, Plato, Sigmund Freud dan lain-lainnya. Wal qaranitah dari qirmid.
Aliran yang sejenis juga tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ats-tsani, yang kedua, ta'tilun juz'i, penolakan sebagian. Wa huwa ma ta'allaqa bi naw'in, yaitu penolakan terhadap nama dan sifat, tetapi ma ta'allaqa bi naw'in, apa yang berkait dengan jenis tertentu. Yang jenis begini diterima, jenis begitu ditolak. Kal Mu'tazilah, annafina lis-sifat dunal asma. Seperti Mu'tazilah, mereka menolak sifat-sifat, tetapi mereka menerima nama-nama. Ini namanya aneh tapi nyata. Mengapa aneh tapi nyata? Karena setiap nama mengandung sifat. Ar-Rahman, nama bukan itu? Nama Allah Ar-Rahman. Mereka terima Allah bernama Ar-Rahman. Tapi ketika kita katakan pada mereka bahwa Allah memiliki sifat rahmat, mereka menyatakan tidak, Allah tidak memiliki sifat rahmat. Berarti Ar-Rahman bighairi rahmah. Ada ajabul ujab. Ajabul ujab. Inilah kontradiksi otak mereka para Mu'tazilah. Dan yang sejenis dengan mereka Mu'tazilah adalah Asy'ariyah. Hanya saja Asy'ariyah menerima beberapa sifat-sifat saja. Sebagian mereka menerima 7 sifat, ada yang menerima 9 sifat, ada yang menerima 12 sifat saja. Selebihnya mereka tolak, tidak ada sifat-sifat yang lain. Maka ini juga ta'til, tetapi sifatnya juz'i, menolak sebagian. Kalau yang pertama tadi Jahmiyah, falasifah, dan juga Qaramithah menolaknya secara keseluruhan. Barakallahu fiikum. Kalau ada yang cerita pada kalian, saya melihat satu makhluk tidak besar, tidak kecil, enggak sedang, enggak putih, enggak merah, enggak hitam, enggak ada sifat apapun. Tidak bisa bicara dan tidak pula bisu. Tidak bisa melihat, tapi tidak buta. Tidak mendengar, tapi tidak tuli. Tidak ada kakinya, enggak ada tangannya, enggak ada matanya, enggak ada badannya, enggak ada ekornya. Enggak ada semuanya. Binatang apa ya? Makhluk apa itu kira-kira? Ya. Kamu akan mengatakan, ya berarti bohong. Enggak mungkin ada syai kecuali ada sifatnya. Iya Pak ya? Mesti ada sifatnya. Sifatnya enggak ada semua, enggak ada. Lah kamu ini lihat apa? Ya lihat makhluk. Ya kayak apa makhluknya? Ya enggak kayak apapun. Pokoknya tidak ada sifat apapun. Ya enggak mungkin. Ikhwanuddin a'azakumullah, ini barakallahu fikum kedustaan. Itu adalah kedustaan. Na'udzubillah, mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat apapun. Tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak rendah, tidak buta, tidak melihat, tidak mendengar, tidak tuli, tidak, semuanya tidak. Sampai kita tanya yang terakhir, berarti ada atau tidak ada? Mereka menyatakan tidak ada dan tidak ada. Tidak bisa dibilang ada, nggak bisa dibilang tidak ada. Nah terus apa yang kalian sembah? Makanya dikatakan al-mu'attilin ya'budunal adam. Al-mu'attilin ya'buduna al-adam. Wal mumaththilin ya'buduna as-sanam. Catat itu ucapan ulama.
Al-mu'attilin, para penolak-penolak sifat, menyembah sesuatu yang tidak ada. Adam itu tidak ada. Wal mumatsilin, apa mumatsilin? Yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tangannya kayak tangan makhluk, matanya kayak mata makhluk, badannya akhirnya apa? Ya'buduna sanam. Saya ulangi, al-mu'attilin ya'buduna al-adam, wal mumatsilin ya'buduna sanam. Para penolak sifat itu menyembah sesuatu yang tidak ada, sedangkan orang yang menyamakan Allah dengan makhluk menyembah berhala. Karena seperti patung berhala kalau dikatakan sama dengan ini, sama dengan itu. Berarti seperti sesembahan kaum Buddha dan Hindu. Mereka gambarkan Tuhannya seperti manusia. Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya. Bahkan kadang-kadang ada taringnya. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, berarti ta'tilul juz'i seperti dilakukan oleh Asy'ariyah wal Kullabiyah wal Maturidiyah an-nafina li ba'd sifat, yang mereka menolak sebagian sifat duna ba'd, tanpa sebagian yang lain. Al-mas'alatu tasi'ah, masalah yang ke-9. Al-kalamu 'ala tamtsil, pembicaraan tentang tamtsil. Ma huwa tamtsil? Qala Ibn Faris rahimahullah, al-mim wat-ta wal-lam aslun sahihun yadullu ala munadharati asy-syai' lisyai'. Kalimat yang terdiri dari huruf mim, sa dan lam adalah asal yang sahih dari kata bahasa Arab yang menunjukkan perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalimat munadharah, barakallahu fikum, sering bermakna persamaan. Seperti orang yang mirip akan dikatakan fulan nadhiru fulan. Fulan nadhiru fulan. Nadhir maksudnya orang yang mirip. Dia mirip dengan si fulan. Fulanah nadhirat fulanah. Fulanah itu mirip dengan si fulan. Baik. Itu asal kata mathala. Wa amastilahan, adapun secara istilah para ahli nahwu, para istilah para ulama, fahuwa anwa'un. Maka yang namanya tamtsil berbagai macam bentuk-bentuk penyamaan. Berbagai macam bentuk persamaan. Yang pertama, tamtsilul makhluqi bil khaliq. Pertama, menyamakan makhluk dengan khaliq. Menyamakan yang diciptakan dengan penciptanya. Wa dzalika bi itsbati syai'in lil makhluqi mimma ikhtassa bihi al khaliq, yaitu menetapkan sesuatu pada makhluk apa yang sesungguhnya itu kekhususan bagi al khaliq. Contohnya ka qaulin nasara, seperti kaum Nasrani, Isa huwa Allah. Mereka menyamakan Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyamakannya? Dengan memberikan kepada Isa sifat-sifat ketuhanan. Bahwa Isa adalah memiliki uluhiyah, memiliki sifat rububiyah. Maka berarti mereka menyamakan makhluk, yaitu Isa, dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-thani, jenis kedua, tamtsilul khaliq bil makhluk, menyamakan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluk. Wa dzalika bi itsbati syai'in lil khaliq, yaitu dengan menetapkan sesuatu untuk Al-Khaliq, apa-apa yang merupakan kekhususan makhluk. Apa contohnya?
memberikan pada Allah sesuatu yang sesungguhnya itu kebiasaan makhluk. Allah nggak mungkin seperti itu. Contohnya seperti Yahudi mengatakan tentang Allah bahwa Allah fakir, astagfirullah, atau Allah bakhil, atau Allah ajiz. Yahudi menyebutkan beberapa kali kalimat-kalimat yang kufur yang Allah bantah dalam Al-Quran. Mereka menyatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kata Allah, mereka berkata, Allah fakir, kami yang kaya. Buktinya Allah minta kepada kita zakat katanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa ini menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah? Hah? Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kalau tadi yang pertama, menyamakan makhluk dengan Allah, berarti mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah. Seperti Nasrani mensifati Isa dengan ketuhanan. Tetapi yang kedua ini sebaliknya, mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kata mereka, yadullahi maghlulah. Yadullah maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Maksudnya bakhil. Allah bantah mereka. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ghullat aydihim. Tangan mereka yang terbelenggu. Dan dilaknat mereka dengan apa yang mereka ucapkan itu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah terbuka dan Allah memberikan rezeki, memberikan pemberian-pemberiannya kapanpun sekehendaknya. Wa ajiz. Apa ayatnya? Yahudi berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala bekerja, berbuat, beramal itu setiap hari kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu Allah capek, istirahat. Maka hari Sabtu jangan kalian keluar rumah, jangan kalian begini, jangan kalian begitu. Dikhususkan pada hari Sabtu karena dikatakan Allah lelah. Maka Allah membantahnya beberapa kali dalam Al-Quran. Allah katakan wa ma massana min lughub. Aku tidak pernah dikenai kelelahan, kata Allah. Aku tidak pernah dikenai lelah. Itu berarti mensifati Allah dengan makhluk. Yang ketiga, tamtsilul khaliq bil mumtana'at. Mensifati al-khaliq dengan sesuatu yang tidak mungkin. Mumtani'at adalah yang tidak mungkin secara akal. Tamtsilul khaliq mensifati Allah dengan sesuatu yang mumtani'. Mumtani'at adalah sesuatu yang tidak mungkin. Wa dzalika ka qauli ghulatil jahmiyah wal falasifah. Yang demikian adalah seperti ucapan Jahmiyah dan ucapan para filosof yang menyatakan innallaha la mawjud wa la ma'dum. Mungkin mumtani'. Mumtani'. Mumtani' itu mustahil. Mumtani' maknanya mustahil. Ada enggak sesuatu yang tidak ada dan tidak ada? Ada enggak? Ya enggak ada. Mustahil. Mustahil. Enggak masuk di kepala itu. Mumtani'. Kalau ada ya ada. Kalau enggak ada ya enggak ada. Ada dua kemungkinan saja. Apakah ada kemungkinan yang ketiga? Ada. Ya sama tidak ada. Kalau ada ya ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Ini mensifati Allah. Allah tidak ada dan tidak ada.
mumtani', tidak mungkin, mustahil. Iya kan? Baik, mustahil itu adalah tidak mungkin ada di alam nyata. Tidak mungkin. Sesuatu yang tidak ada dan tidak ada. Ada juga enggak, tidak ada juga enggak. Ya nggak mungkin. Mesti salah satu dong. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Imma ada, imma nggak ada. Dua kemungkinan saja. Tapi ini mensifati Allah, la mawjud wala ma'dum. Mawjud itu ada, ma'dum itu tidak ada. Ya nggak mungkin. Berarti mensifati dengan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ar-rabi', tamthilul khaliq bil ma'dumat. Yang keempat, menyamakan Allah sang pencipta dengan al-ma'dumat, dengan yang tidak ada. Mensifati Allah dengan yang tidak ada. Kalladzina nafau sifatus tsubutiyah anillah subhanahu. Seperti yang menafikan semua sifat-sifat yang tsubutiyah anillahi subhanahu. Seperti mensifati Allah, menafikan sifat-sifat Allah yang tsubutiyah seluruhnya. Gambarannya seperti tadi yang sudah kita contohkan. Allah tidak melihat tapi nggak buta. Allah tidak tinggi, tidak rendah. Allah tidak di sana, tidak di sini, tidak di mana-mana. Kalau tidak di mana-mana ya berarti nggak ada. Berarti apa? Menyamakan Allah dengan yang ma'dum. Ini ma'dum, al-adam, ma'dum. Al-mu'attilun, para penolak sifat, ya'buduna al-adam, menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena menafikan semua sifatnya. Tidak besar, tidak mulia, tidak tinggi, tidak di atas aras, tidak di mana-mana. Ya berarti nggak ada. Hadza aydan tamtsil, mumatsil. Al-mas'alah al-ashirah, masalah yang ke-10. Al-kalamu ala at-takyif. Al-kalamu ala at-takyif. ما هو التكييف؟ التكييف من كيف يكيف كيفية. كيف لا تكيف. مكيف مكيف مكيف. Apa itu mukayif? Tahu mukayif? Siapa yang tahu apa itu mukayif? Mukayif itu air conditioner, AC. Pendingin ruangan dikatakan mukayif. Kenapa? Apa kaitannya dengan kaifa haluka? Apa kabarmu? Barakallahu fikum. Karena kaifa itu barakallahu fikum menanyakan keadaan. Tetapi kalau tasdidkan kayyafa yukayyifu, maknanya adalah mengatur keadaan. Mengatur keadaan ruangan supaya dingin, itu AC, ya. Mukayyif. Hadhihi lughah barakallahu fikum. Sedangkan di sini yang namanya takyif dikatakan al-Fayyumi dalam Misbah, wa kayfiyatu syai' haluhu wa sifatuhu. Kayfiyah adalah keadaannya dan sifatnya. Kayak apanya? Kamu mau kayak apa? Katanya pabrik AC. Kamu mau kayak apa? Silahkan. Ruanganmu mau bagaimana? Mau 27 derajat? Silahkan diatur. Mau 26, mau 30, mau panas, mau dingin, silahkan. Ini kami punya mukayyif yang yukayyiful hal. Yukayyiful hal, merubah-rubah keadaan ruangan kamu. Barakallahu fikum. Maka kalimat kayyafa yukayyifu adalah menerangkan keadaan. Menerangkan hal. Kayak apanya? Kaifal hal.
Apa kabarmu? Coba terangkan kayak apa keadaanmu. Baik, itu lughatan. Wastilahan, adapun istilahan, huwa i'tiqadu anna sifatul khaliq ala kaifiyati kada. Adapun istilahan, mana takyif pada pelajaran akidah yang kita bahas adalah meyakini tentang sifat-sifat Allah, keadaannya begini, keadaannya begitu, halnya begini, halnya begitu. Itu kaifiyah namanya. Di dalam Al-Quran bicara yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian digambarkan tangannya begini, 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 begini. Itu namanya takyif. Menerangkan keadaannya, keadaan tangannya seperti apa, bahannya apa, daging apa, kulit apa, ada darahnya apa, ada, diterangkan semua. Itu takyif. Maka para ulama selalu mengingatkan la tukayyif sifat Allah, la tukayyif sifatillah. Jangan kalian terangkan rinci kayak apanya tentang sifat Allah, karena gak ada yang tahu. Sudah, kalau di Quran disebutkan tangan, cukup kita katakan tangan Allah, selesai. Kayak apa? Tidak tahu. Jangan pakai takyif. Jangan pakai pertanyaan kayak apa. Jangan kau merincikan kayak apa. Berarti istilahan adalah i'tiqadu anna sifatil khaliq ala kaifiyati kada. Meyakini bahwa sifat Allah yang pencipta dengan diterangkan keadaannya seperti ini. Au yas'al anha bikaif, atau bertanya dengan kalimat kaif. Kaifa yaduh? Kaifa istiwa'u? Kaifa kada? Bagaimana istiwanya Allah di atas arsh? Ya enggak tahu. Kaifa yaduh? Bagaimana tangannya? Kayak apa? Ya enggak tahu. Kita enggak pernah lihat, tapi kami beriman. Itu ciri orang beriman. Ciri orang bertakwa adalah percaya walaupun ghaib, belum lihat. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, orang muttaqin, hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada Allah dalam keadaan ghaib. Beriman kepada Allah dalam keadaan belum melihat, tapi yakin. Karena beritanya dalam Quran pasti, beritanya dalam hadis pasti tentang Allah dan sifat-sifatnya. Maka kita beriman bahwa Allah memiliki tangan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dengan tangan. Rasulullah SAW juga menceritakan tentang Allah menggenggam bumi dan seterusnya. Selesai. Kayak apa? Wallahu alam. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Biduni an yuqayyiduha bimumasil. Yani tidak boleh mempertanyakan kayak apa tentang sifat-sifat Allah. Cukup diimani saja. Faedah. Mimma sabaqa fi ta'rif at-tamtsil wa at-takyif. Dari apa yang telah lewat dalam masalah ta'rif at-tamtsil wa at-takyif, dalam masalah definisi tamtsil dan definisi takyif, najid, kita dapati annal mumassil ya'ti bimumathil musyahid wujud fil kharij, wa ammal mukayyif fala ya'ti bimumathil musyahid fil kharij, lakin yukayyifuhu fi dhihnihi bi syai'in khayali. Berarti apa bedanya al-mumatsil dengan mukayyif? Apa bedanya orang yang mentamtsil dengan orang yang mentakyif? Pertama takyif, yang kedua tamtsil. Apa bedanya? Bedanya kata Syekh Yasin Hafidh rahimahullahu taala, kalau tamtsil sama menerangkan keadaan, tetapi dengan contoh yang ada di dunia. Ya, tangan Allah seperti tangan kita, tangan Allah seperti tangan begitu. Ini tamtsil namanya. Kedua-duanya menerangkan hal.
Kedua-duanya menerangkan keadaan sifat Allah, padahal tidak tahu. Kedua-duanya sok tahu. Yang mentakyif sok tahu, yang mentamsil juga sok tahu. Hanya saja kalau yang mentamsil itu menggambarkan sifat Allah dengan apa yang ada di dunia. Seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Disama-samakan dengan apa yang ada di dunia. Taib tidak mesti disamakan dengan manusia. Bisa disamakan dengan yang lain. Sebab beberapa aliran di Indonesia ada aliran yang namanya Isa Bugis. Karena tokohnya memang Isa Bugis. Dia menggambarkan bahwa Allah itu cahaya. Seperti cahaya merah, cahaya putih yang kemudian menyatu dan kemudian menjadi begini, menjadi begitu. Digambarkan secara ilmiah. Ilmiah dalam tanda petik sesungguhnya tanpa ilmu sama sekali. Seakan-akan ilmiah, padahal tidak ilmiah. Maka kita mengatakan jangan disamakan dengan itu. Jangan disamakan dengan itu. Tidak sama dengan apa yang kamu ceritakan itu semua, enggak sama. Allah laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai apapun. Baik. Sedangkan takyif sama menerangkan hal tapi tidak menyamakan dengan apa yang ada di bumi. Dengan apa yang ada di alam ini. Dengan apa? Dengan sesuatu yang khayal ada di kepalanya. Mungkin begini, mungkin begini, digambarkan, dibayangkan oleh dia. Itu takyif juga. Tetapi tidak dengan apa yang ada di alam wujud. Perhatikan kata-kata beliau. Mimma sabaqa fi ta'rif at-tamtsili wa at-takyif, dari apa yang telah lewat dari definisi tamtsil dan definisi takyif, najid kita dapati bahwa seorang yang mumatsil, seorang yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya'ti bimumatsil, dia akan mendatangkan contoh-contoh musyahad yang bisa disaksikan di alam wujud fil kharij. Maknanya fil kharij di luar pikiran, yaitu di alam nyata ini. Wa amal mukayyif, adapun yang mentakyif, maka dia tidak mendatangkan contoh-contoh yang bisa disaksikan di alam nyata ini. Lakin yukayyifu, tetapi menggambarkan dengan sesuatu yang ada di kepalanya. Fi dhihnihi, di bayangannya sendiri. Bisyai'in khayali, dengan sesuatu yang khayal. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begitu. Taib, jazakumullah khairan. Fannisbatu bainahuma idan al-umum wal khususul mutlaq. Berarti hubungan antara tamtsil dengan takyif adalah umum wal khususul mutlaq. Bihaitsu inna kullu man matsala faqad kayyafa wal aks. Di mana orang yang mentamtsil pasti mentakyif. Dan tidak sebaliknya. Tidak mesti yang mentakyif pasti mentamtsil. Bagaimana gambar diagramnya? Kalau nggak punya hubungan, begini, nggak ada hubungan. Ini tamtsil, ini takyif. Terpisah. Tetapi kalau ada hubungan, ada berbagai macam. Ada yang begini, ada yang begini. Kalau ini umumun wa khususun min wajhin, kalau ini umumun wa khususun mutlak. Apa maknanya umum wa khusus mutlak? Yang besar ini takyif, ininya tamtsil. Apa maknanya? Maknanya yang tamtsil itu di dalam takyif. Orang yang mentakyif belum tentu mentamtsil. Tetapi yang mentamtsil pasti di dalam takyif. Mengapa? Karena yang namanya takyif itu adalah menerangkan keadaan. Orang menerangkan keadaan ada dua cara. Takyif adalah menerangkan keadaan. Orang menerangkan keadaan bisa dengan contoh-contoh. Bisa dengan tamtsil. Allah itu sifat seperti ini, seperti ini. Dicontohkan dengan apa yang ada di alam nyata ini. Berarti tamtsil.
Tapi ada pula yang menerangkan hal tapi tidak mencontohkan dengan apa yang ada di alam nyata, tapi dengan khayali, bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Pada takyif. Yang ini yang takyif. Berarti tamtsil mesti takyif. Kalau takyif belum tentu tamtsil. Mafhum? Intaha mulakhasan. Selesai pembahasan.